Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Ya, bahasa adalah simbol komunikasi antar sesama manusia. Dan jika ditengok ke belakang, secara histori dapat dikatakan salah satu faktor yang dapat membuat Indonesia merdeka, karena bahasa yang sama sebagai sarana komunikasi dalam perjuangan. Sehingga bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional atau bahasa persatuan dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Seiring zaman, bahasa Indonesia terus berkembang jauh meninggalkan bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Baik dari sisi tata bahasa dan kosakata maupun penuturnya yang sudah merambah ke beberapa negara di dunia karena mudah dipelajari dan dilafalkan. Bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang mudah. Memang, bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Dunia saat ini sedang menengok ke Indonesia dengan perkembangan bahasa Indonesia yang kian masif di beberapa negara. Sehingga dengan peluang ini, bahasa Indonesia diprediksi oleh beberapa ahli bahasa baik dalam dan luar negeri akan menjadi bahasa internasional. Sebagaimana target nasional bahwa di tahun 2045, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Salah satunya adalah melalui pencanangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tahun 2045. Hal ini bukan tidak mungkin karena tidak kurang dari 50 negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang perlu dipelajari, baik pada dunia pendidikan maupun pada lembaga-lembaga kursus. Demikian juga dalam diplomasi politik maupun ekonomi. Halo, nama saya Waverly dan ini temanku. Nama saya Ashley. Bambang mau ke taman. Kita juga pernah mendengar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada forum-forum resmi dunia seperti di PBB maupun dalam lawatan di luar negeri berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Melalui persahabatan yang tulus, maka hubungan Indonesia dan Australia bukan saja bermanfaat bagi kesejahteraan kedua negara, namun juga bagi kawasan di sekitar kita dan bagi dunia secara keseluruhan. Terima kasih. Thank you very much. Dan di video kali ini kita akan melihat peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Pihak jiran kita, Indonesia, lebih laju daripada kita, sedang berusaha bersungguh untuk memperluaskan bahasa Indonesia. Indonesia lebih laju kerana Indonesia sudah menitipkan guru-guru bahasa ke Sabantai, malah mereka sedang berusaha sekarang ke Kamboja. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ketujuh di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka tidak mau bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mau jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini ditemu pula dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea itu.
sebab kata dia tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia.